memastikan posisi Onyx akan berada di peringkat 1 atau 2. Oke, jadi boleh langsung nongol di kolom komen kita dengan hashtag It's Onyx Time dan juga tim Indonesia. Yes. Let's go. Coba ramein dulu kolom komen. Coba diramein. Dah, itu dia. Lanjut kali ini dengan kedua jungler sudah berada di postnya masing-masing. Apalagi dari Kairi bakal coba untuk jurus oleh Shark. Kayaknya Kiboy udah tahu nih gerak-geriknya Shark. Si Yu udah pengen ngejar ke arah Kairi tapi gak kelar-kelar nih. Kedua roamer kita. Oke, Kiboy masih punya reach ataupun dari region SP yang dia miliki sendiri udah sangat-sangat nikmat sekali untuk melakukan sebuah pergerakan dulu sendirian ataupun agak sedikit masuk ke dalam area pertahanan lawan. Dia masih punya region SP yang cukup bisa membantu dia sendiri, tapi Sans selalu dengan permainan agresif dia juga mencoba untuk memancing beberapa player dari tim lawan agar masuk dan mengikuti ke arah dirinya. Yap. Ini dengan dua Purify ya di tangan cewek dan juga di tangan Sans. Jadi memastikan bahwa dari Shark gak bisa dengan gegabah untuk melakukan combo lah. Untuk di awal apalagi ada Faramis ya, tim fight-nya kuat. Walaupun Faramis bisa dibilang di counter sama Yif, tapi tunggu Ice Queen One paling. Itu dia Asura Aura tidak keluar, Tyrant Rivat lompat langsung ke bagian depan. Ada satu lagi Phantom Execution yang hampir saja gagal dikeluarkan. Tapi untuk Turtle-nya kembali ke reset pergerakan dari Uresi. Sendirian aja Arlord-nya tertinggal. Boots, Dragon Tail, Furious Dap cukup mengganggu. Ada beberapa player lagi dari Outplay yang masih stay di area tersebut. 6 dari Mortal Coil-nya, Tyrant Rivat bisa dikeluarkan. Nabrak langsung ke arah dari Minotaur. Banteng with trust dan sekarang waktunya ada lagi counter langsung dikeluarkan dan mereka masih siap untuk melakukan sebuah fight dan pass. Player one lejap di area tersebut. Oke, pertukarannya tapi kali ini dari Ureshi bakal coba untuk dikejar. Masih ada satu pencet yang coba dilakukan tapi Ureshi still alive, tapi Kairi bakal coba untuk mengejar dengan ada Puncture dan Taurus menjadi finishing touch yang bagus, tapi sayang sekali di area depan sana Sans akhirnya bisa di take down. Oke, Boots-nya mencoba untuk mengejar dan satu hit terakhir. Kufra pun menjadi korban lanjutan. Boots mulai menggila. Oke, ini terhadap cewek di area top lane. Yep, sementara itu satu orang Sans masih punya Purify dan berhasil selamat dari area tersebut. Bahkan Kairinya udah langsung hadir, mendadak mengeluarkan langsung ke arah Tonrosnya. Ya, Purify udah mulai dibuka tapi Kiboy bakal coba untuk memberikan badannya terhadap Shark. Informasi terus diberikan di area rumputan, bahkan Hun juga terus mencicil-cicil ke arah Kiboy. Sementara untuk sekarang Kairi sendirian masuk bagian dalam, hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah orange buff-nya. Tapi best player on masih mengamankan satu orange buff tersebut dan Kiboy coba lihat pertempurannya. Ada Banteng lawan Hiu nih jatuhnya nih. Shark lawan Minotaur nih. Ada Banteng lawan Hiu. Hey, I still love you. Tapi Ureshi tersedot darah sedikit lagi, SP tersisa. Ureshi pun harus pulang dan Turtle menjadi milik Sebagai marksman. Tapi kalau kita lihat ke arah basicnya, ini juga harus diperhatiin dan gila berani banget loh. Rame, makanya Saya dia yang taruh ragu, dulu. Pak. Makanya dia taruh dulu Battle Mirror Image dan berhasil untuk langsung melihat siapa saja yang ada di dalam rerumputan. Ada dua player di bagian depan. Kiboy mencoba untuk langsung ke backstage bagian belakang dan mulai lompat Minotaurnya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada tiga orang yang langsung ke efek knock up-nya. Tapi baru saja cewek mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam. Ada satu lagi nih virusnya mencoba untuk bisa memberikan efek balasan. Satu orang dari pemain outplay pun langsung menghilangkan sempat. Best player one tertinggal sendirian, tapi untungnya dia masih bisa pergi. Dengan adanya Mortal Coil, Asura Aura mulai menjepit lagi Kairi. Tonros, akankah dia berhasil untuk pergi dan benar saja satu lagi Puncher yang dimiliki membuat dirinya berhasil kabur dari area tersebut. Hampir setengah member dari Outplay. Mungkin komitnya itu Buset, ketabrak lagi tuh Kairi, tapi Kairi berusaha untuk bisa pergi dari area tersebut. Kairi, Tonros, dan dia emang menunggu timingnya. Ya, Benar-benar menunggu timingnya, tidak mau mengeluarkan Puncher sampai memang boncing ball selesai. Gak apa-apa gue ditanya. Tapi ya dengan tidak adanya flicker, mungkin Kiboy harus Buset. lebih berdiri di depan sekarang. Tiver yang dia milikin, Turtle masih berada di area tersebut. Ini emang ngeri banget ya mekanik dari Kairi tadi ya. Tahu betul, oke, damage power dari basically belum terlalu besar. Dia santai aja dan akhirnya bisa cabut dengan puncture-nya. Dan sekarang untuk Turtle yang berikutnya bakal coba diamankan oleh Onyx. Oke, untuk Turtle-nya berhasil lagi diamankan dan siap untuk landing. Ini dia, this is Captain Boot speaking. Dan ada lagi Frisda beserta dengan Dragon Tail kena ke arah beberapa player, tapi Boot malah terkurung di bagian dalam. Tapi untungnya masih ada lagi satu pergerakan lewat ke altar. Hanya saja Boot pun langsung menghilang dengan secepat. Bahkan kali ini Minotaur pun langsung menghilang ataupun Kiboy-nya berhasil langsung diamankan. Blazing Duel pun langsung dikeluarkan. Tapi ada Boot yang memang
Tadinya udah lenyap, tapi mendadak Kairi langsung masuk ke bagian belakang. Sik, dan Kairi pun harus menghilang. Walaupun untuk kali ini double kill berhasil didapatkan oleh Sans. Dan wipe out menutup peperangan barusan walaupun Syar sudah mulai hadir. Satu unit target ke target operasi dari cewek. Syar dengan pound simpelnya mengusir mundur ceweknya, tapi lihat damage dari cewek udah cukup membuat Syar akhirnya memilih untuk pulang. Atur mereka mencari formasi perlahan terlebih dahulu. Ya, dengan Lord yang udah mulai muncul sekarang, sebenarnya Onyx udah memegang kendali permainan dengan 6.000 gold, hampir 6.000 gold yang dipegang. Karena bahkan satu turret pun nggak hancur. Dari outlane nggak bisa ngerontokin walaupun di atas sana, di daerah top lane. Ya udah tinggal seperempat lagi dan mungkin lihat 3 player dari outlane bakal menuju ke arah sana. Kiboy menghadang banget itu jalan masuk, gimana coba caranya? Dan susah untuk ngepanis Kiboy loh sekarang. Iya lagi. Source magical damage yang dimiliki sama Outlane itu cuma dari Fury. Itu nggak cukup. Nah kalau physical itu pasti dibalikin. Dia buka minion Fury, dibuka satu yang mencet dua-duanya. Iya, tombolnya di Sans. Oke, Lordnya mulai masuk. Ada satu lagi reload langsung dikeluarkan begitu saja. Lordnya dibiarkan dilihat dari kejauhan dan mereka hanya memantau. Ya, karena memang cukup sulit untuk menghancurkan satu inhibitor turret atau base turret di area mid lane-nya. Memancing untuk keluar dari kandangnya. Outlane nggak mau sampai termakan dari pancingan-pancingan dari anak-anak Onyx. Tapi lihat Kiboy udah mulai maju ke arah depan. Web, itu dia. Sementara untuk pergerakan dari Kiboy sendiri tetap mendapatkan sebuah backup yang baik, dimana ke altarnya keluar tepat waktu, tapi Kiboy harus menghilangkan cukup cepat di bagian atas. Kairi dengan Puncher dan juga Phantom Execution, dia masuk dan juga keluar dengan sangat-sangat cepat. Cewek udah punya WON. Itu trying. Dirong tuh barusan. Ya, ngebuka boost di depan mereka aja di area purple buff atau di orange buff ya. Itu nggak bakal berani. Mereka bakal bawa 5 member dan itu punya resiko. Kalau benar-benar memang ngumpet di situ Onyx ya dia bisa ditumbangin. Paling bisa gerak kayak gini pas Lordnya udah muncul dan zonanya udah dikuasain. Lihat semua busnya udah dipegang. Iya, ini bahaya nih kalau semua ambusnya udah dipegang. Bahkan ada informasi yang bakal kesulitan untuk outplay itu sendiri. Sementara untuk pergerakan dari cewek-cewek ternyata oke, stay di area tersebut tetap untuk mempertahankan stack yang dia miliki agar nanti sekali mengeluarkan blazing duetnya pasti akan sangat-sangat optimal sekali. Oke, untuk sekarang Dari turret-turret yang ada bersama dengan Lord yang sudah berada di area mid lane. sementara Lord udah mulai hadir. Persiapan, akankah Onyx dengan satu fight ini bisa menyelesaikan di game yang pertama? Yoi, dan kali ini Lordnya masih dikawal dengan sangat baik oleh teman-teman dari Onyx. Mulai melakukan charge dari Lordnya, menghancurkan satu inhibitor turret di area mid lane. Di area bottom lane sudah cewek, Kiboy dan juga Boots siap-siap untuk merontokkan, tapi di area top lane Kairi dengan satu Phantom Execution ya berhasil kabur dari basically. Oke, basically mundur ke bagian belakang dan sekarang sudah take off saja untuk Burst-nya, siap untuk langsung landing dan juga menghancurkan pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Siapa yang akan mereka incar, tapi mundur teratur semuanya. Ya, masih belum mendapatkan finishing touch yang tepat dari anak-anak Onyx. Apalagi di area top lane masih berdiri kokoh satu base turretnya, tapi Waduh, langsung aja dilompati, tapi barusan panel starternya dan sekarang diladenin oleh pemain dari Onyx itu sendiri. Bahkan ceweknya mulai maju ke bagian belakang untuk bisa mendorong mundur ke arah satu player, tapi untungnya tadi masih berhasil masuk ke dalam satu base yang dimiliki untuk Rijal Espion dia punya, tapi base player tidak akan bisa pergi ke arah manapun dan Onyx mulai menguasai jalan pertandingan. Sedikit lagi mereka bisa mendapatkan kemenangan, tapi masih tersisa 2 damager yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. cewek mendapatkan double kill. Tandanya 3 player dari Outplay benar-benar di outplay semuanya. Masih lengkap formasi dari Onyx, mencoba untuk menghancurkan satu base turret di area top lane-nya, dan minion sudah mulai masuk di area bottom lane. Gak untuk bisa, menghancurkan. gak bisa, dan Onyx berhak untuk di game yang pertama.